wabarakatuh. Saya Wirandi. Saya Ratu Bima Fatia. Saya Kaila Kalisya. Saya Nadine Raisya. Di sini kita dari kelompok tua akan membahas tentang How to go public. Selamat menonton. Nama saya Priyanka Madhani Fatimah. Go public atau AIPO. Bagian ke-1, pengertian AIPO. Mari kita mulai dengan memahami dulu apa itu AIPO. Inisial Public Offering atau AIPO adalah suatu kondisi di mana emiten perusahaan menjual sebagian sahamnya pada publik atau masyarakat umum melalui Bursa Efek Indonesia. Bagian kedua, tujuan dan manfaat AIPO bagi perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat AIPO bagi perusahaan adalah yang pertama, agar perusahaan mendapatkan sumber pendanaan baru yang nantinya bisa digunakan untuk ekspansi bisnis atau operasional perusahaan. Yang kedua, menyebarluaskan nilai perusahaan dan elektabilitas perusahaan agar perusahaan lebih dikenal masyarakat dan produk atau jasa perusahaan menjadi lebih laku dan dapat bersaing di pasar. Bagian ketiga, syarat-syarat untuk AIPO. Sebelum perusahaan menjadi go public atau AIPO, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, perusahaan berstatus sebagai PT dengan jangka waktu operasional sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Yang kedua, perusahaan harus memiliki aktiva bersih berwujud dengan nilai paling kecil 5 miliar rupiah. Ini dibuktikan lewat laporan keuangan audit tahun, buku terakhir, serta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, atau auditor harus merupakan akuntan publik yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, menjual 150 juta saham atau 20% dari jumlah saham diterbitkan jika nilai ekuitas kurang dari 500 miliar, 15% dari jumlah saham diterbitkan jika nilai ekuitas 500 miliar sampai 2 triliun, dan 10% dari jumlah saham diterbitkan jika nilai ekuitas lebih dari 2 triliun. Yang keempat, jumlah pemegang saham publik setidaknya adalah 500 pihak. Bagian keempat, bagaimana tahapan untuk IPO? Yang pertama, underwriters akan melakukan presentasi proposal dan penilaian terkait layanan mereka, jenis sekuritas apa yang sebaiknya diterbitkan, berapa jumlah sahamnya, berapa jumlah harga yang ditawarkan, serta perkiraan waktu IPO. Yang kedua, perusahaan secara langsung memilih underwriters sekaligus membuat kesepakatan. Yang ketiga, membentuk tim internal untuk IPO yang terdiri dari Securities and Exchange Commission atau SEC, akuntan publik tersertifikasi, pengacara, dan underwriters. Yang keempat, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan membawa dokumen yang diminta. Yang kelima, menyampaikan persyaratan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, pelaksanaan IPO, tanda kurung penawaran, pencatatan serta perdagangan saham di BEI. Bagian 5, contoh studi kasus dari Alobank. Sebelum dikenal seperti sekarang, Alobank pada tahun 1992 dikenal sebagai PT Bank Arta Gria. Lalu pada tahun 1993 berubah nama menjadi PT Bank Harga Gria. Pada tahun 1996 menjadi Bank Harda Internasional BHI. Lalu pada tahun 2015 BHI melakukan penawaran saham perdana IPO kepada masyarakat. BHI melepas 800 juta saham dengan nilai nominal 100 per lembar. Harga penawaran yang dipatok yakni sebesar 125 per lembar, sehingga perseroan berhasil menghimpun dana 100 miliar dari IPO. Seiring berjalannya waktu, nilai market kapital Alobank
terus meningkat. Menurut data Bursa Efek Indonesia, saham Alobank pada 2023 bulan April mencapai 32,60 triliun. Dan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pemegang saham Alobank saat ini mayoritas dimiliki oleh PT Mega Corpora dengan porsi 60,88%. Kemudian PT Bukalapak.com Tbk tercatat mengempit 11,49% saham PBHI, PT Indolife, Investama, Perkasa 6% dan Abadi Investment PTE Ltd 7%, sisanya 14,63% merupakan kepemilikan publik. Itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana cara perusahaan melakukan go public atau IPO. Meluncurkan IPO bukan hanya tentang penawaran saham, tetapi juga tentang membangun pondasi kokoh untuk masa depan perusahaan.